Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kiki Retnowati, CGP Angkatan 10. Di sini saya akan melakukan coaching supervisi akademik, yaitu di sini saya didampingi oleh teman saya, Ibu Heni Mariati, guru kelas 1. Assalamualaikum Ibu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Kabar Ibu Kiki bagaimana? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ibu Heni, kita di sini akan melakukan supervisi akademik Ibu Heni ya. Di mana supervisi akademik ini yaitu tujuannya untuk menggali potensi dan untuk mengetahui kompetensi dan merefleksikan kembali Ibu Heni apa sih kelebihan dan kekurangan dalam kendala Ibu Heni menghadapi pembelajaran di dalam kelas seperti ini Ibu Heni. Untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran di kelasnya. Kalau bisa sih dalam bulan ini di minggu terakhir sekitar tanggal 31 ya Bu ya. 31 Rabu ini ya Ibu Heni ya. Baik, terima kasih Bu Heni. Kesiapan apa saja yang sudah Ibu Heni siapkan untuk melakukan observasi ini Bu Heni? Jadi memang ada beberapa hal yang sudah saya siapkan Bu Kiki. Yang pertama tentunya modul ajar, karena kita sekarang sudah menggunakan modul ajar kurikulum merdeka. Jadi memang sepatutnya kita sebagai guru sudah mempersiapkan modul. Dan yang kedua juga saya sudah menyiapkan bahan ajar seperti media gambar untuk anak-anak kelas 1. Jadi Ibu Heni akan mempersiapkan modul ajar Dan media pembelajaran tadi ya. Mata pelajaran apa yang nantinya akan Ibu Heni berikan kepada siswa? Ya, jadi kan di sini saya selaku guru kelas 1 tentunya ingin sekali memberikan pelajaran kepada anak itu yang memang ingin dikuasai seorang anak-anak itu yaitu bahasa Indonesia begitu. Karena kan mereka baru mengenal huruf, jadi saya ambil materi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia yang akan Ibu berikan. Materi pembelajarannya yang akan Ibu berikan materi apa ini? Ya, karena ini kita baru memasuki semester awal ya Bu ya. Jadi di pembelajaran modul ajar itu materi bab pertama itu membahas tentang bunyi, yaitu bunyi huruf dan mengenal huruf. Jadi di tahap ini akan memberikan tentang huruf dan mengenal ya betul Ibu Heni ya. Baik Ibu Heni, kemudian tujuan pembelajaran Ibu Heni membuat materi tersebut. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan nanti supaya anak-anak itu dapat mengucapkan huruf yaitu 26 huruf tadi dari huruf A sampai Z dan mengajarkan anak untuk mengetahui benda-benda apa saja yang diawali dengan huruf B misalnya kayak gitu, misalnya bola atau baju seperti itu. Dari pembelajaran yang akan diberikan itu kedepannya permasalahan apa sih yang Ibu Heni hadapi di dalam kelas itu? Jadi kalau berbicara mengenai proses pembelajaran pasti tentunya ada permasalahan ya Bu ya di dalam kelas itu, apalagi tentunya anak-anak kelas 1 nih. Karena masalah anak kelas 1 yang pertama nih, mereka itu dari jumlah siswa yang banyak, dari 35 siswa ya Bu Kiki ya di kelas 1C itu masih banyak siswa, bahkan sebagian siswa itu belum mengenal huruf Bu Kiki. Jadi saya berniat, memang tujuan saya agar anak-anak itu mampu mengenal huruf dalam waktu yang cepat seperti itu, atau mungkin menggunakan media gambar atau kartu seperti itu ya. Apakah materi ini sudah diterapkan di pembelajaran sebelumnya? Jadi untuk materi ini sebelumnya sudah saya terapkan, tapi di kakak kelas yang sudah naik kelas 2. Karena ini kan kita mau mengajar kelas 1 lagi nih, jadi masih belum diajarkan untuk anak-anak ini, tapi untuk anak-anak yang sudah naik kelas 2 itu sudah pernah. Kesulitan yang dihadapi? Kalau berbicara dengan kesulitan itu ada beberapa kesulitan di anak-anak kelas 1 ini, karena anak-anak kelas 1 ini saat belajar itu mereka masih harus sambil bermain. Jadi ada anak-anak yang fokus, ada anak-anak yang tidak fokus, ada yang kedua tuh anak-anak itu belum mengenal huruf, ada yang sudah mengenal huruf, kemudian ada anak-anak yang belum bisa memegang pensil, bahkan ada yang sudah bisa. Jadi memang macam-macam di anak kelas 1 ini, karena mereka memang baru mengenal sekolah seperti itu. Usia mereka ini membuat mereka seperti itu ya, jadi suatu kesulitan bagi Ibu Heni ya. Strategi apa yang akan Ibu Heni lakukan dari kesulitan tersebut Ibu Heni?
Iya, terima kasih Ibu. Jadi memang ada beberapa strategi yang ingin saya lakukan kepada anak kelas 1 tahun ajaran baru ini, yaitu saya ingin menggunakan model pembelajaran kooperatif Bu Kiki. Jadi sebelumnya nih, tahun sebelumnya saya tidak menggunakan metode kooperatif, tapi anak itu didudukkan sama kayak kita kurikulum sebelumnya, sejajar saja. Nah, tapi untuk tahun ini saya mau menerapkan kurikulum Merdeka dengan metode pembelajaran kooperatif, yaitu berkelompok. Jadi nanti saya akan kelompokkan anak-anak yang sudah bisa huruf, ada anak-anak yang belum mengenal huruf, dan anak-anak yang sama sekali belum bisa memegang pensil seperti itu. Nah, jadi dikelompokkan dan diberi metode pembelajaran itu ditekankan dengan metode pembelajaran diferensiasi. Jadi kita beri materi yang berbeda. Anak yang sudah bisa membaca huruf itu akan diberikan materi yang berbeda dengan anak yang belum mengenal huruf, seperti itu. Jadi itu akan melakukan pembelajaran dan diferensiasi. Iya, diferensiasi konteks. Kesiapan apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan proses pembelajaran tersebut? Jadi untuk kesiapan yang sudah saya lakukan, yaitu saya sudah mengamati anak-anak tadi, sudah saya persiapkan anak-anak yang sudah bisa huruf dan anak-anak yang tidak bisa huruf itu sudah saya seleksi. Nah, dan nantinya akan saya berikan kelompok. Belum saya terapkan kelompok, cuma saya sudah tahu anak-anak yang sudah bisa huruf dan yang belum bisa huruf, seperti itu. Jadi kesiapan kedepannya Ibu Heni akan membuat suatu kelompok. Iya, sekarang apa harapan kedepannya Ibu Heni yang Ibu Heni inginkan dari proses pembelajaran ini? yang saya harapkan semoga anak-anak kelas 1 lebih mudah memahami apa itu huruf A sampai Z, bukan hanya memahami secara paham tapi tahu bentuknya saja Bu Kiki, karena banyak anak-anak kelas 1 itu yang hanya menghafal lewat nyanyian seperti A, B, C, D, E sampai Z. Tapi ketika ditunjuk huruf K misalnya, dia lupa bentuknya kalau itu tuh huruf K, seperti itu. Jadi mereka tuh hanya hafal berdasarkan nyanyian saja. Jadi yang saya harapkan anak-anak itu tuh hafal berdasarkan nyanyian dan mereka juga hafal berdasarkan bentuk sebenarnya. Jadi harapannya tadi Bu ya, jadi bukan hanya dari sekedar nyanyian, tapi pada penerapannya sesungguhnya nanti saat ditanyakan mereka berpengalaman dengan huruf tersebut. Baik Ibu Heni, artinya ini untuk kedepannya Ibu Heni akan melaksanakan observasi supervisi akademik ini di hari Rabu ya Bu Heni ya, di tanggal 31 Juli ya, 31 Juli, dan Ibu akan menggunakan modul ajar, kemudian media pembelajaran dan dilakukan melalui proses pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Ibu Heni jelaskan tadi ya, dan harapannya anak-anak kedepannya dapat mengenal huruf itu lebih paham lagi ya, bukan hanya sekedar nyanyian saja, betul-betul mereka memahami huruf tersebut. Baiklah Ibu Heni, mudah-mudahan harapan kedepannya apa yang Ibu Heni inginkan ini dapat tercapai, dan nanti akan kita lihat di saat proses pembelajaran Ibu Heni di hari Rabu. Mudah-mudahan proses pembelajaran yang akan Ibu Heni lakukan dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Heni atas waktunya hari ini. Terima kasih juga Bu Kiki ya. Mudah-mudahan